Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana saqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan tentang bab hakil jari, bab tentang hak-hak tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ibn bersabda, hurmatul jari alal jari kahurmati ummihi. Kehormatan tetangga atas tetangga yang lain kahurmati ummihi, seperti kehormatan ibunya. Dados hormati tetangga satu dengan tetangga yang lain itu seperti kehormatan ibu kula panjenengan sedaya. Yang harus dijaga, yang harus diawasi, yang harus hati-hati. Itu haknya tetangga, kehormatan tetangga atas tetangga yang lain. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yuslimu abdun hatta yaslaman nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi." Demi zat jiwaku yang ada di tangan Allah, la yuslimu abdun hatta yaslaman nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi. Tidaklah selamat seorang hamba sampai manusia itu selamat min qalbihi, dari hatinya seseorang, walisanihi dan lesannya, wayadihi dan tangannya. Dados tidaklah selamat seorang hamba sehingga orang lain itu merasa selamat dari hatinya, detak hatinya, lesannya dan tangannya. Wala yu'minu abdun ya'man jarahu bawa'iqah, dan tidaklah aman seorang hamba hingga tetangga itu merasa aman dari gangguan-gangguannya. Dados kula panjenengan sedaya niki harus ngertos hake tetangga. Pun sampai karepe dhewe. Bahkan di dalam hadis lain, apabila kula panjenengan sedaya mati, nggih sedo, mantun ngoten 3 tetangga kula panjenengan sedaya niku ridho, ikhlas datang kula panjenengan sedaya ghufira mautu. Dia mati dalam keadaan diampuni oleh Allah. Biasane wonten tangga sing boten ridho datang kula panjenengan sedaya. Terus hati-hati, estu hati-hati. Dalam hadis, di dalam sebuah syair, ihdar an aduwika marrotan wahdar an sohibika alfa marrotin. Hati-hatilah kepada musuhmu itu hanya 1 kali. Wahdar an sohibika alfa marrotin. Tapi hati-hatilah dengan tetangga, dengan konco alfa marrotin, sebanyak 1000 hati-hati.
1000 hati-hati berarti sangat hati-hati. Harus ngertos tonggone, harus ngertos koncone. Amargi napa? Tonggo kali tonggo, konco kali konco kali konco niku sampun semerep kebiasaane kula panjenengan sedaya. Kalau seandainya kula panjenengan sedaya kemudian cekcok, bermusuhan, maka yang mengerti kebiasaan kula panjenengan sedaya itu adalah tonggo kali tonggo, konco kali konco. Gampang. Iki kok lewat nang kene, pasti lewat kene. Iki kok pasti mangan iki. Kesenengane wong iki. Niku biasane sampun disumerepi sehingga gampang cara napa niat jelek niku gampang. Amargi sampun sami-sami sumerep. Qulna ya Rasulullah wa ma bawaikahu qala wasyuhu wa dhulmuhu. Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah wa ma bawaikahu?" Apa gangguan-gangguan itu? Qala wasyuhu wa dhulmuhu. Rasulullah menjawab, tipuannya dan kejahatannya. Terus wonten tangga niku nipu tanggoe. Wonten tangga niku jahat dhateng tanggoe. Mula kula panjenengan sedaya sak mantune riyadin, sak mantune riyaya niku sing apik. Amargi napa tandane ibadah kula panjenengan sedaya diterima niku antak malal hasanata ba'dah. Tandanya amal ibadah kula panjenengan sedaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala antak malal hasanata ba'dah. Hendaknya orang itu melakukan kebaikan demi kebaikan setelah melampaui ibadah bulan suci Ramadan. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idbahi syata wa'atim jarokal yahudiyah. Wahai seorang hamba, idbahi syata, sembelihlah kambing, wa'atim jarona al yahudiyah, dan berilah makan tetanggamu yang Yahudi. Tetangga Yahudi niku dikengken nyukani makanan. Nalika kula panjenengan sedaya napa menyembelih kambing. Suma tuhdis sa'atan. Kemudian yang diperintah itu tidak mendengarkan. Qala ya gulam. Kemudian dipanggil lagi yang diperintah, ya gulam, wahai anak, idza dabahta syata fa'atim jaronal yahud. Apabila kamu menyembelih kambing, fa'atim jaronal yahud, beri makan tetangga yang Yahudi. Faqalal gulam, kemudian anak yang diperintah tadi, adaitana bijarika hadal yahud. Napa terose anak tadi itu adaitana, telah menyakiti kita, bijarika hadal yahud, tetangga yang Yahudi ini. Faqala Abdullah bin Amru, waihak innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jari hatta dhananna annahu sayurisu. Kemudian waihak, celaka kamu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat tentang tetangga hatta dhananna annahu sayurisuhu, bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga hingga kami mengira bahwa tetangga itu layak mendapatkan warisan. Dados tangga niku terose Kanjeng Nabi layak untuk mendapatkan warisan meskipun dia itu
bukan ada keturunan darah. Amargi napa? Kula panjenengan sedaya lek bepergian jauh lami ninggalno griya kula panjenengan sedaya. Sing nulungi, sing jaga niku tangga. Langkung-langkung lek tangga niku tiyang sing saleh, tiyang sing alim, fa insyaallah aman dohir batin. Lek tanggane awon, tanggane jelek, sedayane pasti wedi, sedayane pasti mboten aman. Bahkan ada sebuah cerita rumah itu dijual, orang yang mau membeli niku sempat tanglet tanggane sapa. Lek tanggane wong alim, harga rumah niku saged napa 2 kali lipat harganya. Tapi lek tanggane tiang awon, tiang sing elek, griya sing disade niku bisa-bisa turun dan turun. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun umum niki disampaikan oleh para khatib, oleh para alim ulama. Dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik. Aw liyasmut, kalau tidak bisa berkata baik, diem. Tidak usah ngomong. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaknya menghormati, memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaknya memuliakan tamunya. Terus di sini ada 3 perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bertutur kata baik. Kalau tidak bisa bertutur kata baik, hendaknya diem. Nggih, ndak usah ngomong. Amargi napa? As-sukutu salamatun. Orang diam itu mempunyai keselamatan. As-sukutu zainun lil alim wa satrun lil jahil. Orang diam itu adalah perhiasan orang alim, wa satrun lil jahil, dan penutup bagi orang yang bodoh. Iki pinter apa goblok. Biasanya kan ngoten. Lah lek tiang alim niku biasane dalilul ilmi min qouli wa dalilul aqli min fi'lihi. Tandane wong alim niku teko omongane. Lek omongane nyenengno, masuk ten akal pikiran, berarti niki tiang alim. Tapi lek kapan ngomong kok kira-kira nyakit akan mantun ngoten mboten nenangaken ten jiwa raga kula panjenengan sedaya, oh berarti tiang jahil, tiang sing mboten semerep napa-napa. Terus kados ngoten niku carane mengerti dan mengetahui seseorang. Dan para rawuh, para sederek sedaya, wa dalilul aqli min fi'li, dan tandane orang cerdas niku teko pekerjaane. Kula panjenengan sedaya lek ngetes atau menguji seseorang niki sampean sukani kotoran sedaya. Manut ngoten cara berseni niku kados napa? Lek tiang sae, tiang cerdas niku cara berseni bersih. Tapi lek piyambake mboten cerdas niku wonten mawon sisa-sisa kotoran. Atus ngoten. Oh ini kurang cerdas. Terus cara nyambut gawe mboten mantun-mantun. Lek tiang cerdas tak sampun mantun, cepet lan tepat. Tapi lek tiang mboten cerdas, mboten cepet, mboten tepat.
Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada pertanyaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ma hakul jari alal jar? Apa haknya tetangga atas tetangga? Qala inistaqradoka akrid tahu. Kalau seandainya tetangga meminjam, maka berilah pinjaman. Wa in da'aka ajab tahu. Kalau mengundang, maka jawablah undangan itu. Wa in marido uttahu. Kalau tetangga sakit, jenguklah. Wa in ista'ana bika a'antahu. Kalau minta pertolongan, tolonglah. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Kalau seandainya dia mendapatkan musibah, sabarkanlah. Wa in asabahu khairun hadaitahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, pujilah. Wa in mata syahidtahu. Kalau seandainya mati, saksikanlah jenazahnya. Wa in waba hafidtahu. Kalau seandainya tidak ada, maka jagalah keseluruhannya, kekayaannya, rumahnya, dan isinya. Yakni manzilahu wa iyalahu, yaitu rumahnya dan keluarganya. Biasanya tonggo kali tonggo lek sing sae niku wis los. Mboten wonten pikiran sing aneh. Kados dulur pun. Nggih. Wonten seneng nggih, tumut seneng, wonten susah nggih tumut susah. Bahkan napa keluargane niku dititipaken dhateng tanggane. Aku titip anakku, aku angkate njenguk dulurku sing napa sing sakit ten rumah sakit. Amargi ten rumah sakit mboten angsal beto lari-lari alit. Bahkan kalau bepergian jauh, saya titip mobil, sepeda, dan sedoyone hewan-hewan sing wonten ten griya. Kula badhe tindakan jauh. Itu kalau sama-sama saling percaya, sama-sama saling bagus. Tapi lek kula panjenengan sedaya mboten akor kali tangga, sedayane bakal saling napa? Saling iri, saling berbuat jelek. Wala tu'dhihi bikitari qadrika. Jangan kamu sakiti dengan makanan, dengan masakan. Ila antuh dia ilahi, kecuali kamu memberi makan kepadanya, memberi hadiah kepadanya. Terus lek masak niku diteri. Masake lek kata minimal setunggal piring diteri atau setunggal mangkok diteri. Dengan begitu tahabau, berilah hadiah, fa insyaallah saling mencintai. Nek mboten nate memberi hadiah niku biasane masak maling ya wong iku, manek sing masak. Tapi napa ambune nyebar ten kula. Mboten nate rumaos dan menikmati masakan tetangga. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, waruwiya fi khabar akhar ziyadatan ala hadhihi tis'ati, dan diriwayatkan dalam sebuah khabar sebagai tambahan dari haknya tetangga yang 9 ini, wal asyir alla tutila bina'ahu alaihi illa bitoibatin min nafsihi. Yang ke-10 adalah jangan meninggikan bangunan kecuali dengan izin tetangganya. Atau sampean bangun niku izin ten tanggane kanan kiri. Amargi napa? Sinar matahari, angin yang akan menghembus niku terhalang kali bangunan yang tinggi.
Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Abi Hurairah itu pernah diperintah oleh Rasulullah, ya Aba Hurairah, kun warian takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang warok, takun a'badan nas. Kamu akan menjadi orang yang paling beribadah. Wakun qani'an takun askaron nas. Dan jadilah kamu orang yang qanaah, takun askaron nas. Kamu akan menjadi orang yang paling syukur kepada Allah. Terus lek undangan ngoten nggih, pun sampai tomak-tomak. Pun sampai jenengan niku rakus. Wis kona amawon oleh banyu putih ya wis niku rezekine. Pun sampai njaluk jebik-jebik sing ado-ado dijebik. Nggih. Niku masalah kepribadian kula panjenengan sedaya. Maka dengan demikian takun askaronas, kamu akan menjadi orang yang lebih syukur kepada Allah. Wahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Cintailah milik orang kama tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Seperti kamu mencintai untuk dirimu, takun mu'minan, kamu akan menjadi orang yang aman, orang yang nyaman. Wa ahsin mujawarata man jaraka takun musliman. Berbuatlah baik kepada orang yang bertetangga denganmu, takun musliman, kamu menjadi orang yang selamat. Terus di dalam pernyataan seorang ulama, laisal ihsan antuhsina ilaman ahsana ilaika, walakinnal ihsan antuhsina ilaman asa'a ilaika. Bukan dikatakan orang yang baik itu berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Tapi yang baik itu adalah antuhsina ilaman asa'a ilaika. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Lek wis apik, wis biasa mawon. Sing mboten apik niki lho. Kudu kula panjenengan sedaya ngapiki tiyang sing mboten apik. Sehingga piyambake purun dados tiyang sing apik. Wa akil ad-dhahika fa innaka suratad dhahiki yumitul qalba. Kurangi tertawa. Fa innaka suratad dhahiki yumitul qalba. Karena sesungguhnya banyak tertawa yumitul qalba, bisa mematikan hati. Pun sampai banyak tertawa, karena banyak tertawa niku bisa mematikan hati. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wal jaridil qurba wal jaril junub. Yang artinya sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya sedikit pun. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Wabidil qurba, dan orang yang ada kaitannya kerabat. Wal yatama wal masakin, dan orang-orang yatim dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang yang berjalan di jalan Allah. Siapa yang berjalan di jalan Allah? Yakni ad-dhaif an-nazil wa huwa marun bit-thariq, yaitu seorang tamu yang datang dan dia berjalan di sebuah jalannya Allah. Wal jaridil qurba, yakni ahsinu ilal jaril ladzi bainaka wa bainahu qarabah, yaitu tetangga yang mempunyai antara kamu dengan dia kerabat aliran darah. Wal jaril junub, yakni al jarul ladzi huwa ajnabiyun la qarabata bainaka wa bainahu, tetangga samping kanan kiri panjenengan yang tidak punya hubungan darah.
Dalam hadis lain, al-jiranu salah satu tetangga itu ada 3 macam. Faminhum man lahu salah satu hukuk. Di antara mereka ada yang mempunyai 3 hak. Wa minhum man lahu haqqani. Di antara mereka ada yang mempunyai 2 hak. Wa minhum man lahu haqqun wahidun. Dan di antara mereka, di antara tetangga ada yang mempunyai 1 hak. Fa'amal jarul ladzi lahu salah satu hukuk fajarukal qaribul muslim. Sedangkan tetangga yang mempunyai 3 hak yaitu fajarukal qaribul muslim adalah tetanggamu yang mempunyai hubungan darah dan seorang muslim. Ijik dulur, ijik saagomo. Wa amal jarul ladzi lahu haqqani fajarukal muslim. Sedangkan tetanggamu yang mempunyai 2 hak, fajarukal muslim, yaitu tetanggamu yang satu agama. Wa amal ladzi lahu haqqun wahid, sedangkan tetangga yang mempunyai 1 hak, fajarukal dhimmiyu, maka tetanggamu seorang kafir yang membayar pajak. Seorang orang lain agama tapi kiyambake nggih sami-sami bayar pajak. Niku mempunyai satu hak. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Abu Dzar Al-Ghifari pernah diberi wasiat oleh Rasulullah. Ausani Khalil Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalasin dengan 3 wasiat. Qala isma' wa'ati walau li 'abdin majdu'il anfi. Dengarkan dan taatlah kepada pemimpin meskipun pemimpin itu terpotong al-anfi hidungnya. Faida sona'ta maraqatan fa'aksir ma'aha. Yang kedua, apabila kamu membuat kuah, fa'aksir ma'aha, maka perbanyak kuahnya. Sumandur ila ahli baiti jironika. Kemudian berilah kepada keluarga tetanggamu. Fasubbau minha bimaraqatika. Maka berilah meskipun hanya kuah dan ada sayur-sayurnya sedikit. Bimaraqatika, dengan kuah yang kamu masak. Wasollis sholata li waktiha, dan yang ketiga sholatlah pada waktunya. Terus Abu Dzar Al-Ghifari itu disukani wasiat oleh Rasulullah, disuruh membagi kuah masakan kula panjenengan sedaya. Hanya kuah mawon. Napa malih sampai wonten isine daging ataupun ulam-ulam lintune. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis lain, kuf adzaka anhu wasbir ala adahu wa kafa bil mauti firaqan. Cegahlah menyakiti tetangga, wasbir ala adahu, sabarlah atas kejahatan tetangga. Wa kuffa bil mauti firaqan, maka cukuplah dengan kematian itu sebagai perpisahan. Qala Al-Hasan Al-Basri, laisa husnul jiwari kaful adam anil jar, walakin husnul jiwar as-sabru alal adam minal jar. Bukanlah dikatakan orang yang bagus bertetangga kufal adam minal jar, yaitu mencegah kejahatan dari tetangga, akan tetapi yang dinamakan baiknya tetangga as-sabru alal adam minal jar, yaitu sabar atas kejahatan tetangga. Terus wonten tangga yang tidak ngertos kula panjenengan sedaya nyetel musike mboten disukani kula panjenengan sedaya. Niku kudu sabar kula panjenengan sedaya. Wong jenenge tangga macem-macem. Wonten sing senengane selawatan, wonten sing salatane kopluan, wonten sing senengane
ngaji Al-Qur'an. Niku kudu kula panjenengan sedaya sabar. Nggih. Karena apa? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu sekalian sungguh kami uji dengan kejelekan dan kebaikan itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Kula panjenengan sedaya kados ngeten niki nawa ningali pengajian niki belum tentu kangge lintune niku apik. Wonten sing orkesan kanggene tiyang sing nanggep orkesan niku apik, tapi belum tentu apik kangge tiyang-tiyang sing ahli ibadah. Dados antarane apik lan awon niku fitnah. Belum tentu baik kanggone tiyang lintune. Mula sing ati-ati. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala Amr bin al-As, "Laisal wasil alladhi yasilu man wasalahu wa yaqta' man qata'ahu." Bukanlah orang yang menyambung, yaitu menyambung orang-orang yang sudah menyambung kepada kita. Wa yaqta' man qata'ahu, dan memutus orang yang memutus. Wa innamal wasil alladhi yasil man qata'ahu wa yaqtifu ala man jafahu. Orang yang menyambung itu adalah orang yang menyambung, orang yang berusaha memutuskan. Wa yaqtif ala man jafahu, dan berlemah lembut kepada orang yang kasar. Walaisal halim alladhi yahlimu an qaumihi ma halimu anhu fa idza jahilu alaihi jahiluhum. Bukanlah orang yang sabar, yaitu yang sabar atas kaumnya, mahalimu anhu, yang mereka sabar kepadanya. Fa idza jahilu alaihi jahiluhum, kalau mereka berbuat kebodohan kepadanya, maka dia membodohinya juga. Wa innamal halim alladhi yahlumu idza halimu fa idza jahilu alaihi halima minhum. Orang yang sabar itu adalah orang yang sabar manakala mereka berbuat bodoh, fa idza jahilu alaihi halima anhum. Apabila mereka berbuat bodoh, maka dia bersabar terhadap kebodohan-kebodohan tetangga. Itu yang dinamakan orang yang sabar. Niki para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bagi lil muslim ayyasbir ala adal jari wala yu'ti jarah. Seharusnya bagi orang muslim bersabar atas kejahatan tetangga, wala yu'ti jarah, jangan menyakiti tetangga. Wa yakunu bihali yakunu jarahu aminan minhu, dan hendaknya menjadi pengaman untuk tetangganya. Wa amanahu li jari yakunu bi salasati asya, dan amannya tetangga itu terdiri dari 3 macam. Bil yadi, dengan tangan, wa bil lisani, dengan lesan, wa bil aurah, dan dengan aurat. Terus yang dinamakan mengamankan tetangga, menyelamatkan tetangga itu dengan tangan. Jangan sampai tangan kula panjenengan sedaya niki napa fa amma amanau bilisani fa huwa alla yatakallam bikalamin law sami alai jarahu lasakata. Sedangkan mengamankan dengan lesan, janganlah bertutur kata. Seandainya tetangga niku mendengar, maka tetangga niku diam, alias boten seneng. Au lau balagha ila jarihi lastahya minhu. Kalau seandainya sampai kepada tetangga, maka tetangga itu merasa malu. Pun sampai menyakiti tetangga dengan lesan. Kemudian wa amana biyadihi, sedangkan mengamankan tetangga dengan tangannya, fahuwa anna jarahu law kana
bisuki wa tadzakkara anna kaisau nasiya fi manzilihi fa innahu la yakhafu alaihi wa yaqul manziluhu wa manzili sawa. Sedangkan mengamankan tetangga dengan tangannya apabila tetangga itu pergi ke pasar wa tadzakkara anna kaisau nasiya dan dia ingat bahwa dompetnya itu lupa ketinggalan di rumahnya fa innahu la yakhafu alaihi sesungguhnya dia tidak khawatir, tidak takut wa yaqulu manziluhu wa manzili sawa dan dia bertutur kata bahwa rumahmu dengan rumahku itu sama aman, sama-sama enak, tidak ada sesuatu yang akan hilang. Dados senajan nawa tangga niku ketinggalan dompet niku utuh saged nawa njaga. Tapi lek tangga elek niku biasane dompet ketinggalan ya di JP isi-isine. Nggih napa mboten? Naudzubillah min dzalik. Nah, para rawuh para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa amma amanau bil aurati fahuwa annau law kana fis safari fabalagha anna jarahu dakhala manzilahu la sakana qalbu wa fariha. Sedangkan mengamankan dengan aurat bahwa apabila dia dalam perjalanan fabalaghahu anna jarahu dakhala manzilahu kemudian dia mendengar bahwa tetangganya itu masuk ke dalam rumahnya la sakana qalbuhu wa fariha. Dia merasa tenang dan merasa bangga dengan tetangga yang masuk ke dalam rumahnya karena melihat rumahnya dan apakah ada sesuatu yang hilang di dalam rumahnya. Kan biasanya kula panjenengan sedaya niku nitipno oma niku tentang tanggane. Aku angkate mudik. Sampean mudik napa mboten? Mboten. Aku titip kalau ada malam tiba nyalakan lampunya. Kalau pagi tiba matikan lampunya. Atus ngoten. Biasanya saling titip menitipkan. Para rawuh para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir nggih asyratu asya minal jifa. Ada 10 dari perbuatan yang kejam. Yang pertama rajulun awim ra'atun yat'u li nafsihi walayat uli walidahi wal mu'minin. Seorang yang berdoa untuk dirinya tapi tidak berdoa untuk orang tua dan orang-orang mukmin. Sangat kejam. Mula lek donga pertama kali niku Allahumma ufirli wali walidayya wali ajdadi wa jaddati wa masyayikhi wa asatidati. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa orang tua dan dosa kakek nenek dan dosa guru-guru. Itu yang pertama kali. Warhamhum kama rabbauni shaghira. Dan kasihanilah mereka sebagaimana telah mengasihani saya di saat kecil. Itu doa pertama. Seperti yang kula sampaikan pada pertemuan yang dahulu, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Hendaknya kamu bersyukur kepada Allah dan kepada orang tuamu. Cara bersyukur kepada Allah yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Cara bersyukur kepada orang tua mendoakan orang tua ba'dal maktubah yaitu setelah sholat 5 waktu. Terus setiap selesai sholat pun sampai kula panjenengan sedaya boten ndongaaken tiyang sepuh. Nawa malih guru-guru dilebetaken juga doa kula panjenengan sedaya kangge guru-guru. Terus amargi kula nggak ada anak, nggak ada murid, kula nggih ndonga damel anak lan murid-murid. Allahumma barik li fi auladi wa dzurriyyati wa talamidi wa tilmidati wa ashabi wahfadhum wa la tadurrahum. Ya Allah berkahilah kepada saya
kepada anak keturunan saya, murid-murid saya, dan teman-teman saya, tetangga saya, wahfadhum wala tadurrahum, jagalah mereka, jangan engkau bahayakan mereka, warzuqna birrahum, ya, dan berilah kebaikan-kebaikan mereka kepada kita, warzuqna wahfadhum wala tadurrahum wafiqhum li ta'atika, dan berilah taufik untuk berbuat ketaatan kepadamu. Niki donga. Nggih para rawuh para sederek sedaya. Sangat kejam kula panjenengan sedaya lek mboten ndongaaken tiyang sepuh kalih orang-orang mukmin. Wasani rajulun yaqra'ul Qur'an wa la yaqra' fi kulli yaumin mi'ata ayatin. Orang yang pintar membaca Quran tapi tidak membaca setiap harinya 100 ayat. Itu orang kejam. 100 ayat niku minimal surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, atau surat Al-Mulk. Sangat kejam orang yang pintar membaca Al-Quran tapi dalam setiap harinya boten maos 100 ayat Quran. Wasalis rajulun dakhalal masjid wa kharaja wa lam yusalli rakaatain. Dan yang nomor 3, orang masuk masjid tapi dia keluar dari masjid belum melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Yang keempat, rajulun yamurru alal maqabir walam yusallim alaihim walam yad'u lahum. Seseorang yang berjalan di kuburan walam yusallim alaihim, dia tidak mengucapkan salam kepada kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal qabri, inna ilaikum lahikuna insyaallahu minal amnin. Sesungguhnya saya akan sama nasibnya nanti seperti kalian. Semoga saya yang memberi salam ini mati dalam keadaan selamat. Dados kula panjenengan sedaya begitu melewati kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna ilaikum lahikuna insyaallah. Ucap salam, walam yatulahum, dan tidak mendoakan mereka. Sak mantune salam niku ndongaaken Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Niku donga. Dados lek kula panjenengan sedaya ten makom sakderenge maos tahlil yasin, kula panjenengan sedaya kengken nguluk salam. Assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya ahlad diyar, inna ilaikum lahikuna insyaallah. Baru maca istighfar, astagfirullahaladzim. Iku mangkin napa rohne tiang-tiang sing alim, tiang-tiang sing soleh dan alam kuburan iku nyopo. Menyapa kula panjenengan sedaya dengan keselamatan. Mula tiang kecelakaan niku kan biasane sak mantune kuburan. Amargi kiyambake mboten nguluk salam. Padahal di dalam kuburan niku wonten wali, wonten seorang alim, wonten tiang sing karomah. Mereka niku hidup di sisi Allah, tapi secara jasad niku sedo. Wal khamis rajulun dakhala madinatan fi yaumil jum'ati summa kharaja wa lam yusallil jum'ata. Seorang yang masuk kota pada hari Jumat, summa kharaja wa lam yusallil jum'ata. Kemudian dia keluar dari kampung itu tidak melaksanakan sholat Jumat. Sampai melebet kan kampungnya tiang dinten Jumat tapi mboten Jumatan. Niku tiang yang kejam. Wasadis rajulun aw imra'atun nazala fi mahallati ma'alimun wa lam yadhhab ilaihi ahadun liyata'allama minhu syai'an minal ilmi. Ada seseorang yang datang seorang alim walam yadhhab ilaihi ahadun, dan orang itu tidak mau pergi kepada seorang alim untuk belajar ilmu kepada seorang alim.
niki kejem. Dados ten kampung niki sinten sing alim niku sampean dugeni belajar apa kealimane, ilmu apa yang dapat kula panjenengan sedaya sesep saking tiyang alim niku. Amargi napa? Al alimu misbahul qaryah. Orang alim itu adalah sinare kampung. Nalika mautul alim mautul qaryah. Kalau orang alim itu mati, maka lentera kampung niku akan redup. Dan iyo ten kampung boten wonten tiyang alim. Sinten sing nuturi kula panjenengan sedaya. Mantun ngoten. Wasabi rajulani tafarraqa walam yas'al ahaduma an ismi sahibihi. Yang ketujuh, dua orang yang bertemu tapi tidak menanyakan namanya siapa, dari mana. Nah, terus kula panjenengan sedaya lek ketemu biasane wis meneng-menengan. Mboten tanglet namine sinten saking pundi, seniyen manggenten pundi dan seterusnya. Nggih, niki sangat kejam. Wasamin rajulun da'ahu rajulun ila diyafatin falam yadhab ila diyafati. Yang ke-8, orang yang diundang seseorang lain untuk bertamu falam yadhab ila diyafah. Orang itu tidak mau bertamu. Sangat kejam. Watase sabun yudhi'u sababahu wa huwa farigun walam yatlubil ilma wal adab. Seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya dan dia tidak pernah mencari ilmu dan sopan santun. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-10, rajulun syab'an wajaruhu ja'iun walam yu'tihi syai'an min ta'amihi. Dan yang terakhir, seseorang yang kenyang, wajaruhu ja'iun, tetangganya lapar, walam yu'tihi syai'an min ta'amihi, dan dia tidak mau memberi makanan sedikit pun kepada tetangganya. Sangat kejam. Na'udzubillah min dzalik. Para rawuh, para sedherek-sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, tamamu husnil jiwar fi arba'ati asya awaluha ayyuwasiyau bima indahu. Sempurnane tangga yang bagus itu 4. Yang pertama, hendaknya membantu dengan apa yang dimiliki. Wasani layut'im fima indahu, tidak rakus dengan apa yang dimiliki tetangga. Wasalis ayyamna adzah anhu, hendaknya mencegah kejahatan darinya. Kemudian warabi ayyasbir ala adzahu, yang terakhir yaitu sabar atas kejahatan tetangga. Mekaten para sederek sedaya, hak bertetangga mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nglampahi hak-hak tetangga sehingga ketika kula panjenengan sedaya sedo dari tetangga kula panjenengan sedaya niki ridho lan ikhlas. Dengan begitu kula panjenengan sedaya dosa-dosane diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.